3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi pagi ini bersama Ibu Ati. Anak-anak, yuk kita berdoa sebelum belajar. Jangan lupa tangannya diangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, sudah bangun kan dari pagi? Jangan lupa sholat subuh ya. 1. Setelah bangun jangan lupa mandi. Kemudian sarapan dan berpakaian yang rapi. Untuk anak perempuan jangan lupa pakai hijab seperti Ibu Atih ya. Yuk kita lanjut ke materi pendidikan agama Islam. Hari ini kita memasuki pembelajaran 10, yaitu tentang kasih sayang dengan subtema A. Kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Anak-anak, sudah tahukah siapa itu Nabi Yakub? Tentunya Nabi yang harus kita yakini ya. Dengarkan ya, Bu Ati mau sedikit bercerita tentang kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Pada zaman dahulu, Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak alaihi salam. Sejak kecil, Nabi Yakub adalah anak yang berbakti. Ketika ayahnya sudah tua, Nabi Yakub melayani semua kebutuhan ayahnya. Seperti contohnya apa anak-anak? Menghidangkan makanan setiap hari. Nabi Ishak alaihi salam sangat bangga kepada Nabi Yakub. Nabi Ishak berdoa agar Nabi Yakub dan keturunannya menjadi nabi dan raja. Nabi Yakub kemudian diperintahkan ibunya untuk apa kira-kira? Untuk pindah anak-anak. Pindah kemana? Ke Padang Aram, yaitu ada di mana? Di Bogor kah? Bukan, tapi di Babilonia. Kemudian Yakub menempuh perjalanan di malam hari. Ya Allah, malam hari kan gelap ya. Subhanallah. Dan istirahat di siang hari. Itulah yang menjadi sebab anak keturunan Nabi Yakub disebut dengan Israel. Israel itu apa artinya? Artinya berjalan di waktu malam. Karena tadi Nabi Yakub apa? Pergi ke Babilonianya itu ketika malam hari. Dan siang hari beliau istirahat. Maka disebut dengan Israel. Di Padang, yaitu Yakub tinggal di rumah siapa? Pamannya, yaitu Labin bin Batwih. Salah Bu Ati. Maaf ya. Nah, karena akhlaknya Nabi Yakub itu sangat mulia, kemudian Nabi Yakub dinikahkan dengan putri pamannya. Nabi Yakub kemudian diangkat menjadi rasul dan beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah di Kanan. Kanan itu adanya di mana sih anak-anak? Di Jakarta? No, bukan. Tapi adanya di Palestina. Jauh sekali ya. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam dikenal sangat dermawan. Beliau juga memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Hati lanjut ya. Banyak sifat terpuji yang dimiliki oleh siapa tadi?
Nabi Yakub alaihi salam. Seperti soleh, dermawan, dan juga jujur. Dermawan itu apa sih? Dermawan itu kita mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Dan dengan ikhlas, niat hanya ridho kepada Allah ya anak-anak. Tidak ada niat untuk apa? Dipuji sama orang lain. Wah, hebat sekali kamu Fulan, sudah mau berbagi. Iya dong, akan orang kaya selalu berbagi. No. Kalau itu namanya bukan dermawan, tapi sombong. Hati-hati ya. Buat lanjut lagi ya. Oke. Ketakwaan Nabi Yakub alaihi salam ditunjukkan dengan apa? Kegigihannya dalam apa? Dalam berdakwah. Kepada siapa? Ya tentu saja kepada rakyat Palestina. Nabi Yakub berjuang dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang beriman. Nabi Yakub alaihi salam juga terkenal dengan kedermawanannya. Fakir miskin adalah orang-orang yang paling disayangi oleh beliau. Tidak segan untuk berbagi apa Nabi Yakub? Hartanya. Kemudian untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, Nabi Yakub pun terkenal dengan apa? Kejujurannya. Nah, Nabi Yakub juga anak-anak disayangi oleh ayahnya, disegani oleh kaumnya, dan dipatuhi oleh anak-anaknya. Kejujuran Nabi Yakub disadari oleh keimanannya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beriman kepada Allah, anak-anak, kita tidak mau berbohong. Iman itu apa? Selalu mengingat Allah. Kita sayang sama Allah. Kita takut kalau misalkan kita berbuat kesalahan. Padahal Allah Maha mengetahui dan selalu melihat dimanapun kita berada. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mendengar semua ucapan yang diucapkan oleh siapa? Manusia atau seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Allah melihat semua perbuatan manusia juga. Jujur adalah bukti keimanan seseorang. Orang yang beriman harus bersikap jujur. Jujur anak-anak, tadi pagi sudah sholat subuh belum ya? Ayo, udah belum? Atau masih aja gitu, bobo? Hati-hati ya, dari sekarang harus belajar. Karena sholat itu hukumnya wajib. Oke? Jujur juga termasuk akhlak yang terpuji. Orang yang jujur memiliki akhlak yang mulia. Nabi Yakub dikaruniai oleh Allah yaitu 12 anak laki-laki. Siapakah anak-anak namanya? Hafal atau tidak? Bu Ati juga gak hafal karena banyak. Yang pertama adalah Raubin, yang kedua Syamun, yang ketiga Lewi, yang keempat Yahuda, yang kelima Yasyakir, yang keenam Zabulun, yang ketujuh Yusuf, yang kedelapan Bunyamin, yang kesembilan Daan, yang kesepuluh Naftali, yang kesebelas Kan, yang ke-12 adalah Yasyar. Itu yang terakhir ya. Nah, salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam diangkat loh anak-anak sama Allah menjadi rasul. Kira-kira Nabi siapa? Yang Bu Ati sebutin tadi namanya? Betul. Yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Yang terkenal dengan apa ini? Wajah tampannya dan berakhlak mulia pandai. Anak-anak, Bu Ati mau kasih tanya jawab ya. Tolong dijawab. Bu Ati tanya, kalian langsung jawab ya, walaupun kita lewat daring. Oke? Yang pertama adalah Nabi Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul atau salah? Yang kedua,
Ayah Nabi Yakub bernama Nabi Ismail alaihissalam. Betul atau salah? Tetot. Yang ketiga, Nabi Yakub berdakwah di daerah Kanaan, Palestina. Betul atau salah? Dan yang keempat, Israel artinya orang yang berjalan di siang hari. Betul nggak ya? Dan yang terakhir adalah orang yang jujur tidak memiliki teman. Betul? Hah, tentu saja tidak mungkin. Karena orang jujur itu pasti banyak temannya. Anak-anak hebat bisa menjawab semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materinya Ibu sudahi dulu sampai di sini ya. Kita ketemu lagi hari Kamis depan. Jangan bosan-bosan belajar agama Islam sama Bu Ati ya anak-anak. Semoga video hari ini bisa menghilangkan rasa rindu anak-anak untuk belajar di sekolah. Bu Ati lagi di sekolah. Nah, untuk memperkuat materi, anak-anak bisa membaca buku paket ya. Tadi halaman berapa? 65 sampai 66. Dan anak-anak bisa mengerjakan Insya Allah Aku Bisa dengan memberi tanda checklist pada halaman 66, nomor 1 sampai nomor 3. Dan ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Ati sampaikan dan ilmunya bermanfaat. Sukses selalu dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan walaupun belajar di rumah. Terima kasih juga untuk Mama karena sudah menjadi guru Ananda di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Kamis depan. Dadah.